Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Telkomers, setelah Anda menjadi profesional dalam spiritualitas Islam, Anda harus menjadi leader dalam kehidupan Anda. Ada dua prinsip leadership dalam Islam. Pertama, semuanya pemimpin. Nabi SAW bersabda, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kamu adalah pemimpin, setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawabannya. Semuanya pemimpin, tak ada yang bawahan. Jika pemimpin harus inisiatif, semuanya harus ambil inisiatif. Jika pemimpin harus bertanggung jawab, semuanya harus bertanggung jawab. Semuanya pemimpin minimal untuk dirinya sendiri. Kata pemimpin dalam hadis ini adalah ro'in yang artinya pengembala, pengatur gembalaannya. Setara dengan ro'in ada kata sais yang berasal dari kata siasah. Sais artinya pengendali kereta kuda atau supir. Saat Anda menyupir, Anda mengendalikan diri Anda agar mobil berada di jalur yang benar, tidak melanggar aturan, sekaligus datang tepat waktu sesuai dengan tujuan. Sebagai sopir untuk diri sendiri, Anda harus bertanggung jawab pada diri sendiri. Jika menabrak, Anda harus bertanggung jawab. Jika telat waktu, Anda juga yang menanggung akibatnya. Saat di tempat kerja, Anda memimpin diri Anda sendiri, dapat menjadi bawahan yang baik. Anda memimpin diri Anda sendiri agar dapat menjadi rekan tim yang solid. Anda memimpin diri Anda sendiri agar menjadi pekerja yang baik. Anda memimpin diri Anda untuk tetap terhubung dengan sumber kreativitas. Saat ada 3 orang berkumpul, salah satunya harus menjadi pemimpin. Demikian Nabi bersabda. Karena itu, Anda harus menjadi pemimpin di antara teman-teman Anda. Ini prinsip pertama, leadership dalam Islam. Prinsip kedua adalah menjadi pribadi unggul di tengah persaingan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa in tawallaw faqul syahadu bi anna muslimun. Jika mereka berpaling, jika orang-orang yang tidak menyukai agama Islam berpaling, katakanlah pada mereka, isyhadu bi anna muslimun. Saksikanlah bahwa sesungguhnya kami adalah orang muslim. Hidup ini selalu bersama dengan yang lain, tak pernah sendiri. Apalagi di tempat kerja. Dalam hidup bersama pasti ada banyak pihak yang berbeda pendapat atau berbeda jalan. Mungkin juga menentang jalan kita. Jika Anda berada dalam situasi itu, Al-Quran menyarankan untuk berkata pada dirimu, isyhadu bi anna muslimun. Lihatlah, sesungguhnya kami ini adalah orang muslim. Makna pertama, seorang muslim harus menunjukkan prestasinya di tengah persaingan dengan orang-orang lain. Bukan yang marah atau membenci mereka, tetapi menunjukkan jadi muslim itu seperti ini. Makna yang kedua, saat ada orang yang menentang, meremehkan, sikap terbaik bukan memusuhi, namun menunjukkan identitas diri sebagai seorang muslim. Makna yang ketiga, seorang muslim adalah orang yang memberikan kedamaian, keselamatan, dan prestasi yang mensejahterakan. Saat Anda berada di tengah persaingan, pimpinlah diri Anda untuk bisa memberikan prestasi yang menyelamatkan dan mensejahterakan. Dua prinsip ini tidak mudah, karena itu Anda harus mencari sosok model yang dapat diteladani. Jika ingin menjadi pemimpin, teladanilah Rasulullah SAW. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumil akhir wa dzakarallaha katsira. Begitu Al-Qur'an menyatakan, kita harus menjadikan Rasulullah sebagai uswatun hasanah. Kenapa harus meneladani Nabi Muhammad? Di samping ayat tadi yang dibacakan sebagai dasarnya, mari kita kutip karya Michael Hart dalam 100 orang tokoh yang berpengaruh di dunia. Michael Hart menyatakan, pilihan saya atas Muhammad sebagai orang pertama terbaik dunia mungkin akan mengejutkan dan dipertanyakan oleh banyak orang. Karena dia bukan orang muslim, tetapi Michael Hart menjadikan Nabi Muhammad sebagai urutan pertama pada bukunya. Tapi kata Michael Hart, dia, Nabi Muhammad adalah satu-satunya dalam sejarah dunia yang mampu meraih kesuksesan dalam hal religius maupun relasi antar agama. Jika Michael Hart saja memberikan kredit yang luar biasa kepada Rasulullah, maka kita juga harus melakukannya. Telkomers, mari kita teladani leadership Rasulullah Muhammad SAW. Ada 4 sifat Rasulullah Muhammad SAW, ada fatonah, ada amanah, ada tabligh, dan siddiq. Mari kita lihat sifat yang pertama, yaitu fatonah. Fatonah berarti cerdik, cerdas, dan mampu memahami suatu permasalahan dengan cepat dan tepat. Pemimpin yang cerdas itu
berpengetahuan, dan terus belajar sehingga bekerja dengan kualitas tinggi. Memiliki strategi dan taktik yang baik, selalu bermusyawarah, mengelola waktu dengan efektif, melakukan evaluasi dan perbaikan berkelanjutan, serta berserah diri kepada Allah dalam segala tindakan. Hal itu membentuk pemimpin yang memiliki profesionalisme, memiliki kualitas dan kompetensi. Maka, dalam keteladanan terhadap Rasulullah Muhammad, pimpinlah diri Anda menjadi fatonah yang mampu memahami persoalan dengan cepat dan tepat, yang memiliki kompetensi dan kualitas yang mengagumkan, yang memiliki sikap yang fleksibel dan adaptif terhadap perubahan. Sifat yang kedua dari Nabi Muhammad adalah amanah, interpersonal kapital. Amanah artinya terpercaya, bisa mengemban tanggung jawab. Amanah akan menjadikan pemimpin memiliki interpersonal kapital atau modal hubungan antarpersonal. Saat Anda terpercaya, Anda bisa berhubungan dengan siapapun. Anda akan diminati, orang lain akan merasa nyaman dengan diri Anda karena Anda terpercaya. Nabi Muhammad tidak hanya bisa dipercaya, tapi juga sanggup melakukan setiap hal yang dipercayakan padanya dengan baik. Entah dalam bisnis, pergaulan, kekuasaan, dan sosial kemasyarakatan lainnya. Anda jika ingin menjadi pemimpin, menjadi leadership di kantor Anda, dalam hidup Anda, pimpinlah diri Anda menjadi amanah. Jadilah orang yang bisa dipercaya dengan melakukan segala pekerjaan secara tuntas dan penuh inovasi. Sifat yang ketiga dari Rasulullah Muhammad adalah sidik. Sidik artinya satu kata, satu perbuatan. Seorang sidik berarti berkepribadian unggul. Sidik secara luas dapat diartikan sebagai kompeten. Kompeten itu artinya mampu menyelesaikan tugas secara efektif, menggunakan pengetahuan, keterampilan teknis, dan keterampilan interaksi dengan orang lain. Sidik berarti memiliki pikiran, perkataan, perbuatan yang suci dan sesuai. Suci dalam arti benar, baik, dan indah. Sidik berarti pribadi yang selaras antara kepribadian, intelektualitasnya, dan spiritualitasnya. Maka pimpinlah diri Anda sendiri menjadi sidik. Belajarlah menjadi orang yang kompeten dalam bidang Anda. Belajarlah untuk konsisten dan penuh rasa syukur. Tidak mudah menggerutu misalnya. Sifat yang selanjutnya adalah tabligh. Tabligh artinya menyampaikan atau kemampuan mengkomunikasikan dengan cerdas dan tepat. Tabligh dapat mewujudkan visionary and communicative leadership. Nabi Muhammad memiliki tutur kata yang santun, bahasanya teratur, sistematis, dapat dipahami semua kalangan. Bicaranya padat dan dalam waktu singkat materi tersampaikan. Nabi Muhammad dapat mendengarkan dengan baik segala ide, masukan, dan pemikiran dari orang lain. Nabi Muhammad berani berdialog untuk membangun, saling memahami dan mencari ide serta solusi yang terbaik. Maka Anda bisa belajar memperbaiki komunikasi Anda. Anda bisa mempelajari strategi tabligh yang dilakukan oleh Rasulullah Muhammad. Anda bisa menjadi leader jika memiliki 7 nilai, yaitu memiliki visi dalam hidup, yakni menyebarkan salam, dapat berbagi misi, kemudian berkomunikasi efektif, dapat bekerja sama, memotivasi dan menginspirasi, peduli dengan tulus, dan memimpin dengan contoh, dengan teladan diri Anda. Telkomers, sebagai penutup, mari kita baca ayat berikut ini. Fabima rahmatin minallahi linta lahum, walau kunta fadhan walidal qalbi lam faddu min haulika, fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr. Fa iza azamta fatawakkal 'ala Allah, innallaha yuhibbul mutawakkilin. Ayat ini dari Quran Surat Ali Imran ayat 159. Artinya, maka berkat rahmat Allah engkau Nabi Muhammad berlaku lemah lembut terhadap mereka. Seandainya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka akan menjauh dari sekitarmu. Oleh karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam segala urusan. Kemudian apabila engkau telah membulatkan tekad, bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal. Telkomers, ayat ini turun setelah kekalahan perang Uhud. Perang yang kalah karena sahabat-sahabat
Rasulullah Muhammad tidak taat pada apa yang diinginkan oleh Rasulullah. Tetapi Rasulullah lebih memilih lemah lembut pada mereka, memaafkan mereka, bukan marah karena kegagalan operasi perang itu. Itu semua karena Rasulullah mengikuti apa yang diinginkan oleh Allah. Kunci terakhir menjadi leadership Muslim adalah pimpinlah diri Anda menjadi hamba Allah. Jika Anda memimpin diri Anda menjadi hamba Allah, barulah bisa menjadi pemimpin kehidupan. Pimpinlah diri Anda menjadi uswatun hasanah. Pimpinlah diri Anda menjadikan Nabi Muhammad sebagai uswatun hasanah. Barulah Anda menjadi uswatun hasanah bagi yang lain. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.